Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang datangnya dari narasumber. Cerita kali ini menceritakan tentang karena banyak hutang, terpaksa anak ditumbalkan sebagai tumbal pesugihan. Bagaimana ceritanya? Oh ya, cerita kali ini ditulis oleh Manafila ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang mempunyai pengalaman horor atau cerita mistis lainnya, kalian bisa kirimkan ke email kami yang ada di kolom deskripsi ya teman-teman, yang nantinya akan saya bacakan di channel ini. Dan untuk kisah kali ini, bagaimana kisahnya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Sesungguhnya kemiskinan yang menimpa hidup manusia adalah bagian dari cobaan dan ujian. Karena itu, kita tidak perlu merasa sedih atau putus asa. Yang terpenting adalah menghadapinya dengan penuh kesabaran dan tetap berikhtiar atau berusaha melalui jalan yang diridhoi oleh Tuhan. Ingatlah, tidak ada makhluk di dunia ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Lagi pula, Allah juga tidak akan membebani manusia dengan kesulitan hidup yang melebihi kemampuannya. Berusaha dengan sungguh-sungguh disertai dengan doa yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan memberikan jalan kelapangan dan kemudahan kepada kita semua. Mungkin itulah yang seharusnya dilakukan oleh, sebut saja namanya, Pak Sugianto saat dibelit kesulitan ekonomi yang memberatkan hidupnya. Tapi sayang, akalnya yang pendek ditambah dengan keimanannya yang lemah membuat dia nekat menemui seorang dukun yang sesat. Nah, disinilah kisah menyedihkan sekaligus mengerikan dijalani oleh Pak Sugianto. Pak Sugianto menceritakan pengalamannya yang terjadi beberapa tahun silam. Pengalaman yang sangat mencekam dan seumur-umur tidak akan pernah bisa dia lupakan hingga saat ini. Ya, ini sungguh tidak ingin diulanginya lagi. Bila mengingatnya, Sugianto jadi merinding dan ngeri bukan main. Rasa penyesalan begitu berat menyelimuti hatinya. Ucapan istighfar tidak henti-hentinya terucap dari bibirnya yang kering. Masih terbayang dalam ingatannya adegan sadis yang menyeramkan yang terpampang nyata di hadapan matanya itu. Dengan mata kepala sendiri dia menyaksikan perempuan tua itu memotong-motong tubuh bayi yang masih merah, lalu dengan rakus memakan dagingnya. Dimulai dari kaki, tangan, sampai jantung si bayi yang hanya sebesar buah sawo. Begitu lahapnya dukun tua itu menyantap tiap bagian tubuhnya, sehingga tidak ubahnya seperti sedang menikmati daging ayam goreng. Apakah perempuan tua itu seorang kanibal? Sugianto pernah mendengar tentang kasus mutilasi yang terjadi di tengah masyarakat, tetapi baru kali ini dia melihatnya secara langsung. Bahkan rasanya ini jauh lebih sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Bayangkan saja daging bayi dijadikan santapan lezat. Sugianto sampai tidak kuat melihatnya dan ingin muntah di situ. Tapi dia mencoba untuk menahan diri dan tetap diam pada saat itu. Dia hanya bisa menelan rasa jijik tersebut. Tiba-tiba, sebuah perasaan bersalah dan berdosa menghujami dadanya. Dia sadar apa yang telah diperbuatnya ini telah melanggar hukum negara. Bahkan lebih dari itu, ia mengingkari norma agama yang dianutnya. Tapi apa boleh buat? Sebuah tuntutan, atau lebih tepatnya, keterdesakan keadaan membuat dia tidak punya pilihan lain. Pekerjaan yang tidak tetap membuat Sugianto kelimpungan. Kebutuhan hidup yang kian meningkat membuat hutang piutangnya merambah kemana-mana. Hutangnya yang menumpuk dan telah jatuh tempo harus segera dia lunasi. Bahkan salah seorang rentenir lewat debt collectornya itu mengancam akan menghabisi nyawanya
bila dia tidak segera melunasi hutangnya. Orang tuanya yang sudah sepuh itu sudah tidak bisa bekerja lagi. Istrinya pun tidak punya keahlian yang bisa menghasilkan uang. Ia hanya bisa mengandalkan Sugianto saja. Sudah melamar pekerjaan ke sana kemari agar upah yang diperoleh itu banyak, namun keberuntungan belum berpihak kepadanya. Pernah dalam kurun waktu 3 hari berturut-turut, satu keluarga itu hanya minum air putih untuk mengisi perutnya. Dalam keadaan bingung, kacau, putus asa, dan tertekan, Sugianto kemudian lari kepada seorang dukun sakti yang konon bisa membantu kesulitannya. Awalnya Sugianto tidak pernah percaya dengan hal-hal yang berbau perdukunan. Ia tahu kalau itu adalah perbuatan musyrik dan syirik yang tidak boleh di agamanya. Namun yang namanya manusia itu kan tidak jauh dari rayuan setan yang terkutuk. Sebelumnya dia memperoleh informasi dari salah satu seorang kenalannya bahwa di tengah hutan Sonoloyo yang terkenal angker dan wingit, ada seseorang yang tinggal di sana. Ada seseorang perempuan tua sakti bernama Nyi Sakti, sebut saja seperti itu. Konon siapa saja yang bertemu dengannya dan meminta bantuannya, maka bakal dikabulkan, dengan catatan mau menjalankan segala apa yang diperintahkannya. Dari informasi itulah Sugianto nekat pergi ke sana karena sudah tidak ada pilihan lain. Tanpa memberitahukan keluarganya, Sugianto mengendarai sepeda motor bututnya ke sebuah tempat yang terbilang angker. Perjalanan yang ditempuh kurang lebihnya 3 jam. Dengan medan yang cukup tajam, Sugianto lalui dengan tekad yang bulat. Panas hujan ia terjang, tidak memperdulikan risiko yang akan menghampirinya. Setelah menempuh perjalanan yang sangat berat dan melelahkan, akhirnya Sugianto berhasil memasuki hutan. Hembusan angin yang kencang membuat bulu kuduknya berdiri. Rasa takut pun menyelimuti Sugianto. Namun mengingat ia punya tujuan yang harus segera diselesaikan, Sugianto menepis jauh rasa takut itu. Setelah 1 jam perjalanan di dalam hutan, akhirnya Sugianto menemukan gubuk tua yang tidak lain adalah kediaman dari Nyi Sakti. Ia bertemu dengan Nyi Sakti. Perempuan tua itu tinggal sendirian di sebuah gubuk reot di tengah hutan. Begitu sampai di hadapannya, tanpa basa-basi, Sugianto langsung mengutarakan maksud kedatangannya. Nyi Sakti mengangguk-anggukkan kepalanya dan menyetujui apa keinginan dari Sugianto. Dia lalu mengemukakan sebuah syarat kepada Sugianto untuk membawakan bayi merah yang masih hidup atau baru saja mati. Bayi itu nantinya akan dijadikan tumbal untuk memenuhi permintaan Sugianto. Sugianto sendiri sangat terkejut atas syarat tersebut. Dan tidak hanya itu, sebenarnya sangat berat bagi Sugianto memenuhi permintaan itu. Tidak masuk akal pikirnya, tapi karena tidak ada pilihan lain akhirnya dia menyanggupi. Dia lalu kembali ke kota dan berusaha mencari bayi seperti yang diminta oleh Nyi Sakti. Agar memudahkan usahanya, Sugianto hilir mudik di sekitar rumah sakit bersalin yang ada di kotanya. Sempat ada niat untuk menculik bayi yang baru dilahirkan biar lebih cepat, tapi dia mengurungkan niatnya. Dia takut ketahuan dan dipenjara. Lagi pula kasihan orang tua si bayi. Hampir 1 minggu lamanya dia mencari, dan secara kebetulan di sebuah klinik bersalin ada seorang ibu melahirkan bayinya dan mati. Entah mendapatkan ide dari mana, Sugianto menemui perawat itu dan berpura-pura sebagai kerabatnya. Sugianto mengambil bayi yang telah meninggal itu. Dia membungkus bayi itu dengan kain dan memasukkannya ke dalam tas. Pikirnya orang tua sang bayi tidak akan begitu kehilangan sebab bayinya sudah meninggal. Lagi pula, Nyai Sakti sendiri tidak keberatan menerima bayi yang sudah meninggal. Saat itu juga Sugianto merasa tidak bersalah.
Hari itu juga Sugianto buru-buru kembali ke gubuk Nyai Sakti dan menyerahkan mayat bayi itu yang baru berusia beberapa jam tersebut. Tadinya Sugianto berpikir, mayat bayi itu hanya akan dijadikan sesaji dan kemudian dikubur. Tetapi apa yang terjadi kemudian sungguh membuat Sugianto terkejut, tertegun, dan sekaligus ngeri. Bayangkan saja di depan mata Sugianto, tanpa banyak kata, Nyai Sakti memotong-motong tubuh bayi yang masih merah itu dan memakan tiap potongannya seperti layaknya memakan ayam goreng. Perut Sugianto pun menjadi mual dan juga enak. Tapi dia hanya bisa terdiam dan tidak berusaha mencegah perbuatan Nyai Sakti. Tampak mulut Nyai Sakti bercelemotan darah. Mungkin karena sudah kekenyangan, Nyai Sakti tidak memakan semua tubuh bayi itu. Dia hanya memakan tangan, kaki, dan jantungnya. Selebihnya dia meminta Sugianto untuk mengubur jasad sang bayi. Dengan tangan gemetar dan perasaan bercampur aduk tidak karuan, Sugianto mengubur tubuh mungil itu. Dia masih belum mengerti apa maksud dari tindakan Nyai Sakti dengan memakan mayat bayi. Kenapa tidak melakukan ritual seperti pada umumnya? Kenapa tidak ada sesajian? Pertanyaan-pertanyaan itu hanya bisa berputar-putar saja di dalam pikirannya. Ya, Sugianto hanya bisa memendam perasaan tidak mengerti itu dalam hatinya. Dia mencoba tidak memusingkan hal itu. Yang lebih penting adalah realisasi dari janji Nyai Sakti yang akan membantu kesulitan hidupnya. Lalu bagaimana dengan permintaan saya, Nyai? Tanya Sugianto memberanikan diri. Pulanglah, apa yang kamu inginkan sudah terpenuhi. Hutang-hutangmu bakal lunas dan kamu akan mendapatkan kekayaan, jawab Nyai Sakti. Sugianto sempat bingung dan tidak mengerti, tapi akhirnya dia pulang juga ke rumah. Dan ketika sampai di rumah, dia sangat terkejut mendengar kabar menggembirakan dari sang istri. Syukur kepada Tuhan, Mas, aku sudah dapat hadiah 100 juta rupiah dari undian sabun. Wah, hutang-hutang kita bakal bisa dilunasi semua. Kita tidak jadi gembel jalanan, Mas, seru Haryati, girang bukan main. Sugiarto jadi tersenyum senang. Dia yakin rezeki nomplok yang diterima keluarganya ini merupakan buah hasil kesaktian Nyai Sakti. Dukun sakti itu benar-benar ampuh. Belum lama dia memberikan tumbal mayat bayi, permintaannya langsung terkabul. Tapi Sugianto tidak ingin menceritakan tentang Nyai Sakti kepada istrinya. Biar ini menjadi rahasia pribadinya. Yang penting, istri dan anak-anaknya hidup bahagia. Esok harinya Sugianto bergegas ke bank untuk melunasi semua hutang-hutangnya, ke para tetangga dan juga ke toko kelontong yang pernah ia hutangi. Semua terbayar lunas, sudah tidak menyisakan hutang seperak pun. Akhirnya hidupku aman, sudah lunas semua hutang-hutangku. Untung saja aku datang ke Nyai Sakti. Jika tidak, sudah jadi gembel jalanan anak dan istriku. Selanjutnya hidup Sugiarto seperti ketiban pulung. Rezeki mengalir terus, tidak berhenti. Ada saja keberuntungan yang didapat olehnya. Mulai dari dapat pekerjaan dengan posisi mapan, nembus undian, dikasih objekan basah dari teman, sampai dapat komisi jutaan rupiah. Pokoknya hidup Sugianto berubah 100% ataupun 180 derajat. Kini dia dan keluarga tidak lagi tinggal di rumah kontrakan yang sempit dan kumuh, tapi sudah punya rumah sendiri yang besar dan mewah. Dia bisa membeli perabotan yang luksuri ataupun yang mewah, ponsel, mobil, dan barang-barang serba mewah lainnya. Pendeknya, kesejahteraan keluarganya terjamin. Dan alhamdulillahnya, istri dan orang tuanya ini tidak mencurigai kekayaan yang dimilikinya sekarang ini. Mereka menganggap semua ini berkat doa dan usahanya Sugianto. Para tetangganya pun tidak ada yang merasa aneh dengan kekayaan yang dimiliki Sugianto.
Pekerjaan yang mapan, hidup berkelimangan harta, dan jauh dari konflik membuat Sugianto sangat berterima kasih kepada Nyi Sakti. Kebahagiaan yang dirasakan Sugianto menjadi bertambah ketika istrinya hamil lagi. Berarti dirinya akan memiliki anak ketiga. Tidak ada perasaan risau dan khawatir kelak anaknya akan hidup sengsara. Ya karena kekayaannya itu kan bisa untuk menghidupi 7 turunan. Dengan penuh perhatian dan juga kasih sayang, Sugianto menjaga istri yang sedang hamil itu. Hingga akhirnya tiba masa persalinan. Sugianto menunggui proses kelahiran itu. Namun betapa terkejut dan terpukul batinnya saat anak yang ditunggu telah lahir. Wujudnya sungguh sangat memprihatinkan dan mengerikan. Selain tidak memiliki kedua tangan dan kaki, jantung bayi juga mengalami kelainan. Tidak terbayangkan betapa syok, sedih, dan terpukulnya Sugianto mendapati anaknya yang mungkin cacat itu. Tiba-tiba Sugianto teringat dengan Nyai Sakti. Jangan-jangan apa yang terjadi ini buah dari perbuatan Nyai Sakti dulu yang pernah memakan mayat bayi. Sesungguhnya tumbal yang dimaksud Nyai Sakti tidak lain adalah anaknya sendiri. Tidak terima dengan kenyataan ini, Sugianto segera pergi ke hutan Sonoloyo untuk mencari Nyai Sakti. Selain ingin meminta bantuan memulihkan keadaan bayinya, Sugianto juga berharap Nyai Sakti menarik syarat tumbalnya. Tapi sesampainya di tengah hutan Sonoloyo, Sugianto tidak mendapati gubuk milik Nyai Sakti. Wanita tua itu seperti lenyap di telan bumi. Ketika Sugianto bertanya kepada penduduk sekitar daerah itu, mereka tidak ada yang tahu dan kenal dengan Nyai Sakti. Dalam keadaan sedih, putus asa, dan kecewa, tiba-tiba Sugianto bertemu dengan seorang laki-laki tua, berambut putih, dan berpakaian sederhana. Orang tua itu sepertinya bisa membaca kesusahan hati Sugianto. Ketahuilah nak, sesungguhnya Nyai Sakti itu yang pernah kamu temui itu bukanlah manusia. Dia adalah penjelmaan dari setan. Dia tidak pernah berusaha untuk membantu kesulitanmu, melainkan justru ingin menghancurkan dan menjerumuskan hidupmu. Mumpung belum terlambat, kembalilah kepada Allah dan bertobatlah. Gantungkan sepenuhnya hidupmu kepada Allah. Niscaya kamu dan juga keluargamu akan selamat dunia maupun akhirat. Setelah memberikan wejangan, orang tua yang arif dan bijaksana itu kemudian pergi. Seperti mendapat kesadaran baru, Sugianto tiba-tiba menangis tergugu. Dia menyadari bahwa semua yang terjadi ini adalah buah dari kesalahannya sendiri di masa lalu. Sugianto segera bersujud dan memohon ampun kepada Allah. Dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sesatnya lagi. Dia akan berusaha menghapus dosa-dosanya dengan banyak melakukan amal kebajikan. Meski terasa pedih dan berat, Sugianto berusaha menerima kenyataan pahit ini. Dia akan tetap merawat dan memelihara anaknya yang cacat, karena bagaimanapun anak itu adalah amanah dari Allah. Sugianto lalu mengajak keluarganya untuk lebih menekuni sholat dan ibadah yang disyariatkan agama Islam. Dia tidak peduli kekayaannya akan habis guna mengobati dan merawat anaknya yang cacat itu. Baginya, harta duniawi sudah tidak ada artinya lagi, karena semua itu tidak akan dibawa bila dirinya mati. Sama halnya dengan Sugianto, istrinya pun kemudian sama. Ia sangat terkejut dengan kelahiran anaknya itu. Hampir 2 minggu istrinya Sugianto murung tidak mau makan. Ia merasa bersalah atas kelahiran anaknya yang tidak sempurna. Ia merasa gagal menjadi ibu yang baik. Tapi walaupun begitu, sepasang suami istri itu merawatnya dengan penuh kasih sayang. Sampai singkat ceritanya, setelah berjalan 2 tahun, anaknya yang cacat itu dipanggil Yang Maha Kuasa. Meski terasa sedih dan berat, namun Sugianto mengikhlaskannya. Mungkin itu lebih baik daripada anaknya harus menderita bila tumbuh dewasa. Dia sendiri tidak menyesal bila hidup keluarganya kembali jatuh miskin seperti dulu. Dia menerima dengan penuh keridhaan. Dia justru merasa bahagia dan juga tenang dengan keadaannya yang sekarang, karena dalam keadaan hidup yang pas-pasan, dia bisa lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan.
Sugianto kini berubah menjadi orang yang rajin dan tekun beribadah, semata untuk peringatan dan pelajaran agar kita semua tidak mengikuti jalan sesat yang pernah ditempuhnya dahulu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk kalian yang mempunyai pengalaman horor atau kisah-kisah menyeramkan lainnya, kalian bisa kirimkan melalui email kami ya teman-teman di deskripsi video kali ini. Intinya pokoknya apabila kalian memiliki pengalaman itu, kalian bisa menceritakannya ke sini dan nantinya akan dikutip oleh Mbak Nafila dan nantinya juga akan saya bacakan di channel ini. Sekian ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk sekali lagi saya ingatkan dan terus saya ingatkan untuk kalian klik tombol subscribe untuk kalian yang belum dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk kalian mendapatkan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, pokoknya terima kasih atas dukungan kalian. Jangan lupa tetap like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan cerita terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.